Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masuk tanggal 31 Desember 2021. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam dan kita masih membahas tentang hadis Nabi bab haji. Faqala al-muallif ini dimatikan. Dimatikan. Dimatikan betul. Oh. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الهدي, bab binatang hadiu. Sudah pernah kita bahas bahwa orang haji menyembelih korban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sembelihannya disebut hadiu. Kenapa? Karena akan dihadiahkan dagingnya kepada orang-orang miskin di Mekah. Adapun yang tidak haji, tanggal 10 Dzulhijjah juga menyembelih korban. Tetapi istilahnya bukan hadiyu, istilahnya adalah udhiyah, korban Idul Adha. Nah, kita akan membahas binatang korban yang disembelih oleh orang-orang yang haji, yaitu hadiyu. Hadis nomor 233. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, fataltu, saya memintal, qalaida, kalung-kalung hadiyin nabiyyi, binatang hadiyu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian asy'araha, Nabi menandainya. Wa qalladaha, dan Nabi mengalunginya. Au qalat, atau Aisyah mengatakan qalladtuha, aku mengalunginya. Thumma, kemudian ba'atha biha, Nabi mengirim binatang-binatang hadiu itu ilal baiti, ke Ka'bah. Wa aqama bil Madinah, dan beliau masih tinggal di Madinah. Fama, maka tidaklah haruma haram alaihi, atas Nabi, syai'un, sesuatu, kana, yang adalah, lahu, bagi Nabi, hillan, halal. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ke Mekah dari Madinah itu sudah membawa binatang hadiu. Dan ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Tapi memang wajar, karena susah kita membawa hewan dari negara kita. Dari Indonesia, kalau semua ibadah haji, para calon haji mereka bawa binatang-binatang sendiri-sendiri, ini susah. Karena itu memang ini meskipun sunnah Nabi tetapi jarang dilakukan. Kalau kita bisa melakukan ya bagus. Bawa kambing dari Indonesia, bawa sapi dari Indonesia untuk disembelih di Mekah, lebih utama. Nah, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya binatang hadiu itu dikasih qalaid, dikasih kalung. Kalung ini fungsinya apa? Untuk memberi tanda bahwa binatang ini adalah binatang hadiu. Maka kalau sudah dikalungi tanda ini binatang hadiu, nanti ketika hewan ini dikirim ke Mekah, di tengah jalan tidak ada yang berani merampok. Karena mereka khawatir kualat kalau merampok barang yang sudah diniatkan untuk ibadah haji. Nah, kalung itu zaman dulu dengan dipintal, ya, dengan
bahannya apa nggak ngerti saya, ya mungkin kapas dipintal begini kan jadi tali kan. Nah, kalau sudah jadi tali kemudian dikalungkan pada binatang hadiu tadi. Kemudian asy'araha, menandai. Yang dimaksud menandai ini adalah melukai binatang hadiu. Digores dengan pisau sehingga keluar darah. Kalau sudah keluar darah, dioles-oleskan pada kulitnya sebagai pertanda ini binatang hadiu. Maka tandanya ada dua, kalung dan darah yang sudah dioleskan pada tubuhnya dia. Karena kalung ini kan bisa saja lepas di jalan. Nah, kalau kalungnya lepas, masih ada tanda satu lagi, darah. Kalau onta, biasanya yang digores adalah punuknya. Di atasnya onta kan ada punuk itu. Nah, itu digores, keluar darah, kemudian diusap-usapkan pada punuk tersebut. Nah, orang nanti kalau melihat ini ada onta, punuknya berdarah-darah, bekas darah maksud saya, ya, maka ini mereka tidak berani mengganggu, karena ini binatang hadiu. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu hillan. Nabi setelah mengirim binatang hadiu dari Madinah ke Mekah, beliau masih tetap di Madinah, belum berangkat. Nah, karena beliau belum berangkat, meskipun binatang hadiunya sudah dikirim dulu, beliau masih halal. Pakai parfum boleh, jima istri boleh, pakai baju berjahit boleh. Kenapa? Karena belum masuk ihram. Lah ihramnya kapan? Ihramnya nanti kalau sudah keluar dari Madinah menuju Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah ihram, baru di situ tidak boleh melakukan amalan-amalan yang tidak boleh bagi orang ihram. Pakai baju berjahit nggak boleh, pakai tutup kepala nggak boleh, dan seterusnya. 234. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ahda, telah membawa binatang hadiu an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, pada suatu kali, ghanaman, berupa kambing-kambing. Jadi binatang hadiu itu sama dengan binatang kurban Idul Adha. Boleh milih, kambing boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi, tapi cuma satu kali. Kemudian pernah juga Nabi onta. Pernah juga Nabi sapi. Maka tiga ini silahkan pilih, bebas. Yang tidak boleh adalah selain dari tiga hewan tadi. Korban Idul Adha dengan ayam, nggak bisa. Binatang hadiu juga begitu, dengan ayam, nggak bisa. Burung, apalagi emprit, nggak bisa. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Allah, kenapa? Kenapa? Kerbau hukumnya sama dengan sapi. Sehingga kerbau boleh untuk dijadikan sebagai korban Idul Adha maupun hadiu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi yang disembelih itu haruslah bahimatul an'am, binatang ternak. Yang dimaksud an'am dalam bahasa Arab tiga tadi. Paling besar onta, di bawahnya lagi sapi, di bawahnya lagi kambing. Nah, kerbau itu sejenis atau semarga dengan sapi. Maka hukumnya oleh para ulama sama dengan sapi. Dan ini sudah sepakat para ulama menghukumi kerbau sama dengan sapi. Maka kalau ada orang punya kerbau, jumlahnya 30, wajib zakat. Karena sudah apa? Nisab. Hukumnya sama dengan sapi. Sapi juga 30 nisabnya. 235. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ra'a, melihat, rajulan, seorang laki-laki, yasuqu, menggiring, badanatan, onta yang gemuk. Faqala, maka Nabi bersabda, irkabha, tunggangilah onta itu. Qala, dia mengatakan, innaha, sesungguhnya dia itu, badanah, onta yang gemuk. Maksudnya onta untuk binatang hadiu. Qala, Nabi mengatakan, irkabha, tunggangilah dia.
Fara'aituhu, maka aku melihat dia, raqibaha, menunggangi onta itu, yusayirun nabiyya, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan na'lu, sementara sandal itu fi unuqiha, pada tengkuknya onta tadi. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, qala, dia mengatakan fi tsaniyah, pada yang kedua, awis tsalitsah, atau yang ketiga. Jadi Nabi bersabda sampai 3 kali, irkabha, tunggangilah dia, wailak, celaka kamu. Au qala waihak, atau Nabi mengatakan kasihan kamu. Jadi kalau wailak itu celaka, kalau waihak itu apa? Kasihan kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang hadiu boleh untuk ditunggangi. Jadi tidak termasuk meremehkan atau melecehkan. Ini binatang mau kamu sembelih kok, untuk Allah kok kamu tunggangi, gimana? Nah, diizinkan oleh Nabi, nggak apa-apa. Tapi dalam hadis yang lain kita temukan bahwasanya Nabi membolehkan menunggangi binatang hadiu apabila kita membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan ya tidak usah. Jadi misalnya kita punya 2 unta. 1 unta tunggangan kita, 1 unta binatang hadiu. Ya sudah, yang hadiu nggak usah ditunggangi. Lah orang ini cuma punya 1 unta. Akhirnya dia menuntun. Lah sekarang perjalanan jauh, menuntun. Ini kan lelah kayak begini. Nabi kasihan sama dia. Maka Nabi katakan, ini unta kamu tunggangi saja. Dia mengatakan, loh ini mau saya sembelih untuk binatang hadiu ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ditunggangi saja. Ditunggangi saja sampai 3 kali. Kamu celaka kamu ya kalau tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bicara tentang binatang hadiu, berlaku juga untuk binatang korban Idul Adha. Maka kalau kita punya sapi yang kita siapkan nanti untuk korban Idul Adha, sapinya sudah jinak sama kita, nanti akan kita bawa dari rumah menuju ke lapangan untuk disembelih di lapangan. Ditunggangi boleh, dituntun juga apa? Boleh, nggak ada masalah. Itu tidak termasuk melecehkan atau meremehkan. 236. Oh ya, di sini disebutkan wan na'lu fi unuqiha. Sandal ada pada tengkuknya. Nah, itu biasanya dikalungi sandal. Dikalungi sandal sebagai tanda apa? Tanda ini binatang hadiu, supaya tidak ada yang mengganggunya. Itu maksudnya. 236. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani, menyuruh saya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma, supaya saya mengurusi ala budnihi, terhadap onta-onta gemuk beliau. Budn itu jamak dari badanah tadi ya. Wa an, dan supaya atasaddaq, aku bersedekah, bilahmiha, dengan dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, dan pakaiannya, karena onta biasanya ditutupi dengan kain, yaitu pakaiannya. Wa alla, dan bahwasanya saya tidak boleh u'tiya, memberi, al-jazzara, kepada jagal, minha, dari binatang tadi, syai'an, sedikit pun. Wa qala, dan beliau bersabda, nahnu, kita, nu'tihi, akan memberi dia, maksudnya membayar kepada dia, min indina, dari hadapan kami, maksudnya akan dibayar dengan duit. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyembelih korban Idul Adha maupun hadiu, hukumnya sama. Yaitu apa? Tidak boleh dijual. Bolehnya apa? 1, dimakan. 2, disedekahkan. 3, dibagi-bagikan sebagai hadiah dan sebagainya. Maka boleh kita bagi sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk kita makan, sepertiga untuk disedekahkan, sedekah itu kepada orang-orang miskin, sepertiga lagi untuk makan bersama, ya, dihadiahkan kepada teman-teman kita atau kepada orang sekampung kita. Sehingga lebih banyak yang kita keluarkan daripada yang kita ambil. Ngambil sepertiga saja maksimalnya, meskipun tidak harus segitu ya. Boleh kurang, boleh lebih, tapi bagusnya seperti Nabi ngambil hanya sepertiga kalau korban Idul Adha.
Kita ambil beberapa faedah. Dalam hadis ini, Ali mengatakan, saya disuruh Nabi untuk mengurusi korbannya Nabi. Waktu itu Nabi haji berkorban 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini, yang beliau sembelih 63. Sesuai usia beliau. Waktu itu usianya 63. Sisanya, berarti berapa? 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, maka yang dimaksud akuma, saya mengurusi ini adalah, yaitu dia menyembelih sisanya. 37 ekor unta. Jadi Nabi itu orangnya kuat. Nyembelih unta sampai 63, Pak. Zaman sekarang apa ada orang nyembelih sapi misalnya sampai 63 sapi, peol tangannya. Nah, Nabi SAW kuat sekali. Kemudian yang kedua, atasaddaq bilahmiha, disedekahkan dagingnya, kulitnya, pakaiannya. Maka kulit tidak boleh dijual. Seringkali ini terjadi di Indonesia. Orang berkorban, kemudian kulitnya dia jual. Tidak boleh. Bolehnya apa? Dua. Dimanfaatkan boleh, disedekahkan boleh. Dimanfaatkan misalnya dibuat cecek, dibuat rambak, napa meleh? Digunakan untuk setut, dibuat dompet, tas, boleh. Atau disedekahkan kepada orang miskin, sebagaimana Nabi di sini atau sodak, Nabi sedekahkan, dan itu lebih utama. Kalau nekat menjual kulit gimana? Nah, saya bacakan di sini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi, kulit dari korban Idul Adha dia, fala udhiyata lahu, maka tidak ada korban Idul Adha untuk dia. Artinya tidak sah. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, binatang hadiyu juga begitu, sama hukumnya. Karena sama-sama dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bedanya disebut hadiyu itu kalau yang menyembelih orang haji, disebut udhiyah itu kalau yang menyembelih bukan orang haji. Ya, kita di kampung kita menyembelih udhiyah. Maka ini kulit jangan dijual. Faedah berikutnya jazar, penjagal. Penjagal tidak boleh dikasih daging korban. Maksudnya tidak boleh dikasih sebagai upah. Kalau tidak sebagai upah nggak apa-apa. Misalnya jagal di Sragen misalnya atau di Keloloan misalnya biasanya dibayar 200.000 misalnya. Nah, kalau sudah kita bayar 200.000, kemudian kita kasih daging, silahkan. Saya nggak tahu ya jagal itu berapa. Saya nggak pernah jadi penjagal. Andaikan 200.000, andaikan. Nah, kasih dulu 200.000. Habis itu baru kasih daging. Jangan dibalik, kasih daging dulu baru diupahi. Karena kalau kasih daging dulu, nanti panjenengan ngupahi sedikit, dia mau minta upah yang semestinya dia malu. Biasanya dikasih 200, cuma dikasih 100. Dia mau minta malu. Kenapa? Sudah dikasih daging. Nah, berarti seolah-olah daging itu sebagai bayaran. Karena itu dalam akad harus jelas nih, Pak penjagal sekali menjagal satu hewan berapa? Kalau dia mintanya 500, nah oke, kasih 500. Habis itu mau ditambahi daging silahkan. Ini bukan upah Pak, ini hanya sedekah untuk antum atau hadiah untuk antum, boleh. Meskipun saya jujur, di sini ada perselisihan pendapat. Sebagian mengatakan jagal tidak boleh dikasih sedikit pun. Tapi pendapat yang saya pilih, boleh dikasih asalkan bukan sebagai upah. Dan itulah penjelasan Imam Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Kita lanjutkan 237. An Ziyad bin Jubairin radhiyallahu anhu qala, ra'aitu aku melihat Ibnu Umar qad ata datang ala rajulin kepada seseorang qad anakha yang menderumkan badanatahu, onta gemuknya, yanharuha dia akan menyembelihnya.
Faqala, maka dia mengatakan, ib'athha, bangkitkanlah atau berdirikanlah unta itu, qiyaman, dengan berdiri, muqayyadatan, dengan terikat, sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan cara menyembelih unta berbeda dengan cara menyembelih kambing. Kalau kambing itu sunnahnya ditidurkan di tanah, habis itu baru disembelih. Tetapi kalau unta sunnahnya itu dibiarkan berdiri, disembelih dalam keadaan berdiri. Cara nyembelihnya pun beda. Kalau kambing itu taruh pada bagian atasnya leher sini. Kalau unta itu pada bagian bawahnya leher ini. Makanya menyembelih unta itu disebut apa? Yanhar. Yanhar itu menyembelih pada bagian nahar. Nahar itu bagian atas dada. Kalau menyembelih di sini namanya bukan nahar, tapi zabah. Maka Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dijuluki apa? Zabih. Kenapa? Karena ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim diganti oleh Allah menjadi kambing. Nah, kambing itu sembelihnya bagian atas sini. Ini namanya zabah. Kalau sini namanya nahar. Nah, bagaimana seandainya dibolak-balik? Menyembelih kambing malah nahar. Menyembelih unta malah zabah. Sah, tetapi kurang utama. Itu sama dengan apa? Misalnya, teh dikasih es. Cocok. Kopi dikasih es dipaido wong. Kopi yo es piye kowe? Kopi yo panas. Nah, maka kita taruhkan es prongkol pada kopi ya sah-sah saja, tapi ya kurang utama dipaido wong mengke. Tapi kalau es dikasih prongkolan, teh dikasih prongkolan es, nah itu pas. Memang seperti itu tempatnya. Kemudian yang dimaksud muqayyadah, diikat. Ini diikat tangan yang kiri. Unta kan ada dua tangan di depan, dua kaki di belakang. Nah, yang diikat itu yang tangannya yang depan, yang kiri. Diikat. Pakai egol. Egol itu yang biasa dipakai orang Arab, ditaruh di atas kepalanya. Nah, itu fungsinya sebagai pengikat unta. Ini ditekuk, kemudian dimasukkan egol. Supaya apa? Supaya tidak lari. Nah, dia berdiri dengan tiga kaki, kemudian kita sembelih bagian sini. Seret. Nah, itulah cara menyembelih unta. Ini teori, Pak. Saya belum pernah praktek. Teori tok saged. Bagaimana kalau menyembelih sapi? Menyembelih sapi bebas. Boleh dengan cara nahar, boleh dengan cara zabah. Boleh atas zabah, boleh nahar bawah. Tapi lebih utama dengan cara seperti kambing, yaitu zabah. Nah, kalau unta di Indonesia ada, silahkan dipraktekkan besok Idul Adha. Kita hanya bisa teori, kenapa? Cari unta di Indonesia susah. Tapi diniatkan aja. Suatu saat kalau saya punya duit banyak, saya mau menyembelih unta. Supaya seperti Rasulullah SAW. Nah, teorinya sekarang saya sampaikan. Prakteknya nanti terserah kapan. Baik, kita lanjutkan. Babul ghusli lil muhrim. Bab mandi bagi orang yang ihram. 238. Wa an Abdullah bin Hunain anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu ikhtalafa, keduanya berselisih pendapat bil abwa, di tempat namanya abwa. Faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah Ibnu Abbas, yaghsilul muhrim, boleh mencuci orang ihram itu ra'sahu, kepalanya. Jadi orang ihram boleh keramas, boleh kerujuk. Ini kata Ibnu Abbas. Wa qala al-Miswar, berkata Miswar, la yaghsil, tidak boleh membasuh al-muhrim, orang ihram itu ra'sahu, kepalanya. Qala fa arsalani, maka mengutus saya Ibnu Abbas ila Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena Abu Ayyub ini sahabat Nabi yang lebih tua.
Fawajadtuhu, maka saya mendapati Abu Ayyub yaghtasilu, sedang mandi, bainal qarnaini, di antara dua tiang. Yang dimaksud dua tiang itu adalah tiang sumur. Sumur kan ada dua tiangnya toh, nggih? Nah, kemudian nanti ada tiang kayu lagi untuk nimba itu. Wahwa, sementara beliau yastatir, sedang bertutup bithaubin, dengan kain. Jadi tidak ada temboknya, tapi digelar kain supaya orang yang mandi tidak kelihatan. Fasallamtu alaihi, maka saya salam kepadanya. Nah, ini salah sikap seperti ini. Orang mandi kok disalami. Faqala, maka dia bertanya, man hadza? Siapa ini? Ya. Jadi salamnya enggak dijawab karena dia lagi mandi. Langsung tanya, kamu siapa? Fakultu, maka saya mengatakan, ana Abdullah bin Hunain. Saya Abdullah bin Hunain. Arsalani, telah mengutus saya, ilaika, kepada engkau, Ibnu Abbas. Yas'aluka, bertanya kepada engkau, kaifa, bagaimana, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu ra'sahu, membasuh kepalanya, wa huwa muhrim, pada saat ihram. Fawada'a, maka meletakkanlah Abu Ayyub yadahu, telapak tangannya ini, ala thawbi, pada kain yang menutupi tadi, ya, diletakkan. Fataqta'ahu, lalu dia menurunkan kain tadi, hatta, sehingga badali, tampak kepada saya, ra'suhu, kepalanya, ya. Jadi mandi zaman dulu itu sederhana, nggelar kain, nah, diikat sini sama utara sama selatan, nah, terus orang sembunyi di situ, sudah bisa mandi. Tsumma, kemudian qala, beliau berkata, li insanin, kepada seseorang, yasubbu alaih, yang menuangkan untuk dia, alma, air. Usbub, tuangkanlah. Fasobba, lalu dia pun menuangkan, ala ra'sihi, kepada kepalanya. Tsumma, kemudian harraka, dia menggerakkan, ra'sahu, kepalanya, yaitu maksudnya rambutnya, biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Fa'akbala, lalu dia memulai dari depan, bihima, dengan kedua telapak tangan tadi, wa adbara, dan memulai dari belakang. Tsumma qala, kemudian berkata, hakadha, seperti inilah, ra'aituhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaf'alu, melakukan. Jadi tangannya ditaruh di depan rambut gini, kemudian dibawa ke belakang, habis itu dari belakang ke depan lagi. Supaya apa? Supaya air semuanya masuk ke sela-sela rambut. Maka ini dalil bahwasanya orang ihram boleh mandi. Dan ini sudah ijma' para ulama. Sudah sepakat para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik punya satu pendapat yang menyelisih masalah ini. Tapi karena pendapat Imam Malik ini menyelisih yang mayoritas, sehingga dianggap sebagai pendapat yang syadz, yang janggal, seolah-olah pendapat itu tidak ada. Maka kesimpulannya, orang ihram boleh mandi, tidak dilarang. Yang tidak boleh apa? Menutupi kepalanya dengan peci, itu nggak boleh. Memakai parfum, dioleskan pada rambutnya, nggak boleh. Maka kalau mau pakai minyak rambut silahkan, tapi jangan yang wangi. Yang wangi nggak boleh. Pakai minyak klentek, monggo. Napa boleh? Minyak zaitun, nggak ada baunya toh, nggak apa-apa. Tapi kalau bris atau apapun yang wangi-wangi itu, nah itu nggak boleh. Karena sedang ihram, tidak boleh pakai sesuatu yang wangi atau mewangikan dirinya. Kita lanjutkan, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, faqala al-Miswar, maka berkatalah Miswar li Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, la umarika, aku tidak mau debat dengan kamu, ba'daha, setelah kejadian ini, abadan, selama-lamanya. Ya. Jadi akhirnya Miswar kapok, dia berpendapat ngotot, ternyata salah. Tapi ini sesuatu yang bagus. Orang salah kemudian mengakui, ya. Kamu memang jos, ilmumu bagus. Besok-besok saya nggak mau debat lagi sudah. Kalau kamu punya pendapat, saya ikut aja. Karena Ibnu Abbas ini ulama besar. Nah, Miswar ini, ya dia termasuk pelajar ilmu, thalibul ilmi, tetapi tidak setingkat Ibnu Abbas ilmunya. Nah, sehingga tidak sepantasnya kalau dia berdebat dengan Ibnu Abbas. Baik, kita lanjutkan.
Bab berikutnya, babu faskhil haji, bab menghapus haji ilal umroh, menjadi umroh. Artinya ada orang awalnya niatan haji. Dia sudah melafalkan labbaik Allahumma hajjan, sudah mengatakan begitu. Tapi ternyata di tengah jalan, di tengah-tengah proses melakukan ihram, dia ganti niatannya menjadi umroh. Itu yang dimaksud. 239. An Jabirin radhiyallahu anhu qala ahalla, telah berihlal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabat-sahabatnya bil haji, dengan ibadah haji. Ihlal sudah kita bahas dulu ya, yaitu orang ihram mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu ihlal. Walaisa, dan tidak ada ma'a ahadin, bersama seorang pun minhum dari mereka, hadyun, binatang hadyu, ghairan nabi, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Talhah, dan Talhah bin Ubaidillah. Jadi rata-rata sahabat Nabi tidak ada yang bawa binatang hadyu. Wa qadima, dan datanglah Aliun, Ali bin Abi Thalib, minal Yaman, dari Yaman, karena dia diutus untuk dakwah di sana. Faqala, maka dia mengucapkan, ahlaltu, aku berihlal, bima ahalla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan ihlalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Ali tidak tahu Nabi ihlalnya apa, dia ketika ihlal mengatakan, ya Allah, pokoknya ihlal saya seperti Nabi. Nabi tamattu, saya tamattu. Nabi kiron, saya kiron. Nabi ifrad, saya ifrad. Pokoknya manut. Nah, setelah ketemu Nabi gimana? Fa'amaron nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ashabahu, sahabat-sahabatnya, ayyaj'aluha, untuk menjadikannya umratan, menjadi umroh. Nah, inilah yang berkaitan dengan bab. Para sahabat sudah terlanjur mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, tidak mengatakan umratan. Tetapi begitu proses ihram, oleh Nabi disuruh ganti. Udah, hajinya nanti aja. Sekarang umroh dulu. Itulah yang disebut apa? Haji tamattu. Umroh dulu, selesaikan. Setelah selesai kemudian istirahat. Nanti tanggal 8, 9, 10 baru melakukan ibadah haji. Fayatufu, maka mereka tawaf. Thumma, kemudian yuqassiru, mereka mencukur rambut. Wa yuhillu, dan mereka halal. Illa, kecuali mangkana, orang yang adalah ma'ahu, bersama dia, al-hadyu, ada binatang hadyu. Jadi kalau orang sudah terlanjur membawa binatang hadyu, maka dia tidak boleh haji seperti yang dilakukan ini tadi, tamattu, nggak boleh. Dia hajinya silahkan ifrad atau qiran, tapi tamattu tidak, karena sudah membawa binatang hadyu sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, nantaliku ila Mina, kami pergi ke Mina, wa dzakaru ahadina, sementara zakar salah satu kami, yakturu, mengeluarkan mani, maksudnya jima. Nah, ini haji kok penak-penak men. Umrah selesai, habis itu jima, habis itu baru haji. Haji kok penak men. Karena zaman dulu haji nggak begitu. Dari mulai awal ihram sampai selesai nggak boleh apa-apa. Jima nggak boleh dan sebagainya. Tapi ini boleh. Maka mereka kaget, heran. Fabalagha, maka sampailah dzalika, hal itu, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, lawistaqbaltu, andaikan aku ini bisa mendepankan min amri, urusan saya, mastadbartu, apa yang saya akhirkan, maksudnya sudah terlanjur ya. Kalau saya bisa mengulangi lagi, ma'ahdaitu, saya tidak akan membawa binatang hadyu. Walaula anna ma'iyal hadya, kalau saya tidak membawa binatang hadyu, la ahlaltu, sungguh saya akan halal seperti kalian halal. Jadi kenapa Nabi kok tidak haji tamattu? Karena beliau sudah terlanjur membawa binatang hadyu. Tapi yang belum membawa binatang hadyu, oleh Nabi disuruh tamattu, umroh dulu, baru kemudian haji.
Wa hadat Aisyah, dan haidlah Aisyah. Fanasakat, maka dia melakukan ibadah al-manasika kullaha. Manasik semuanya, manasik haji semuanya. Ghaira annaha, hanya saja Aisyah itu lam tatuf, belum melakukan tawaf bil bait, di Ka'bah. Jadi kalau ada wanita sedang haji atau umroh kemudian haid, gimana? Silahkan lanjut selain satu, jangan tawaf. Kenapa? Tawaf itu sederajat dengan sholat. Wanita haid tidak boleh sholat, maka tidak boleh tawaf. Falamma, maka tatkala tahurat, dia suci, tawafat, dia baru tawaf bil baiti, di Ka'bah. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tantalikun, kalian pulang, bihajjin, membawa haji, wa umrotin, dan umroh. Wa antaliku, tapi saya pulang, bihajjin, dengan haji tok. Ya. Karena saya tadi belum sempat umroh. Gara-gara tadi apa? Gara-gara haid tadi. Fa'amara, maka Nabi memerintahkan Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar, ini adiknya Aisyah. Ayyakhruja, supaya dia keluar, ma'aha, bersama Aisyah, ila Tan'im, ke Tan'im. Tan'im itu adalah tanah halal yang paling dekat dengan Mekah. Fa'tamarat, maka dia pun umroh ba'dal haji, setelah haji. Jadi hajinya selesai, kemudian dia umroh. Kenapa diperbolehkan oleh Nabi seperti itu? Karena kondisi yang mengharuskan. Dia belum sempat umroh, gara-gara apa? Gara-gara haid. Nah, maka diperbolehkan oleh Nabi, ya silahkan kamu umroh setelah kamu haji. Padahal mestinya kalau haji ifrad, itu haji dulu, selesai, kalau sudah selesai pulang. Kalau sudah pulang, baru balik lagi tahun depan ke Mekah, umroh. Berarti perjalanan 2 kali. Itu haji ifrad semestinya begitu. Nah, tetapi kenapa kok di sini Aisyah boleh umroh setelah haji langsung, tidak pulang dulu karena kondisi. Dari sini juga kita ambil pelajaran, kalau ada orang Indonesia datang ke Mekah melakukan umroh. Setelah umroh selesai, dia pengen umroh lagi. Gimana caranya? Caranya pergi ke Tan'im, yaitu tanah halal. Ini tanah Mekah, ini kan tanah haram. Tidak boleh dia ihramnya dari tanah haram, tidak boleh. Keluar dulu dari tanah haram. Boleh ke Tan'im, boleh kemanapun, bebas. Pokoknya keluar dari Mekah dulu. Kalau sudah berada di tanah halal, baru dia mengucapkan niat niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Kalau sudah begitu, baru dia memulai ihramnya. Itu caranya. Jadi tidak boleh langsung dari hotel mengatakan labbaik Allahumma umratan, tidak sah. Keluar dulu ke Tan'im atau kemanapun yang tanah halal. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.